dikritis ini. Udah ngamuk. Loh, macam macam apa ini Bapak Pendeta ini ya. Jadi lucu juga. Jadi saya rasa ini sikap tindakan yang diambil oleh Kareda dan kawan-kawan. Saya sangat sepakat. Dan mungkin juga saya terus mengikuti Kak Kareda. Dan mungkin saya typing. Paling tidak, aku jujur aja, aku nggak pernah naik loh di atas. Cuma saya ikuti, sudah saya di TikTok ini ngikuti kurang lebih 3 tahun. Cuma nggak pernah naik, cuma ngikuti aja. Jadi yang saya tahu ya, yang saya tahu kenal mereka ini ada dua ini. Memang betul ini Pak Bom Bom sama apa sama Pak Yuri Yohanes. Mereka memang mencari cuan. Tahu mereka ini sebenarnya. Selama ini di YouTube sebelumnya belum ada TikTok, sebelum mereka masuk TikTok. Jadi mereka ini sama Jumanan dan teleponan. Nah mereka baku hantam nanti di koma di YouTube. Ya jadi saling nyerang. Mereka padahal udah teleponan, sudah janjian untuk berdebat sambil maki-maki sambil apa. Tapi biar dapat poin atau koin atau dapat viewers kan. Jadi sama. Jadi dua orang ini udah lama saya ikuti, udah 3 tahun saya ikuti mereka. Jadi itulah cara mereka janjian kepada kadron untuk naik komal, untuk naik berdebat di YouTube ya. Jadi PKPK. mereka PKPK. macam Saat ini PKPK macam berdebat benar mereka. Iya. Kan gitu. Iya, Jadi makanya hari ini ketahuan mereka ini. Kan ketika ada masalah, Nander sama Riva duduk bersama-sama Yuri Yohanes dan duduk sama Pak Bom Bom. Itu grupnya. Jadi mereka ini memang mereka ini cari uangnya, memang cari cuannya orang ini, menjual ayat, menjual agama untuk dapat duit. Jadi menurut saya ini memang harus dibasmi mereka ini dua. Artinya biar mereka ini dikasih pembelajaran kepada mereka agar janganlah terus-terusan nanti ada bom lain, ada Rudi Yohanes lain untuk melakukan ini. Jadi menjadi pembelajaran kepada yang lain. Jadi ini justru saya dukung ya, bukan aku kenal Kareda, enggak, aku yang di Komal ini di atas enggak ada satupun yang saya kenal. Tapi karena ini memang kita keprihatinan kita dengan sikap-sikap orang ini, jadi lebih bagus kita udah ambil sikap, udah ini untuk paling tidak lah, artinya mengurangi lah orang-orang yang main TikTok ini untuk menjual-jual agama, gitu Kak Reda. Betul, thank you bro, betul. Terima kasih Indomie seleraku, terima kasih Bapak. Iya, sebenarnya aku kasih Indomie sama bom kemarin. Sebentar dulu. Kemarin mau aku kasih Indomie, cuman telur aja nggak ada. Nggak mungkin telur itu aku kasih. Udah bukan punya telur lagi dia, telurnya udah nggak ada. Indomie mana mau dia sekarang? Nggak mau lagi. Dia nasi kuning, nasi kuning. Makasih. Udah nggak punya telur dia. Tahe. Waduh. Ini siapa ini last? Itu ya. Udah ya berarti. Enggak, itu ya, apa namanya? Bapak yang gendut itu dengerin ya. Udah banyak nih yang spill Bapak ya. Yang Bapak teleponin, minta donasi, minta kirim parcel lah, minta apalah. Bisanya cuma minta-minta, tuh ngomong semua akhirnya. Itu nggak percaya, nggak ada bukti, mana bukti. Ini orang-orang yang Bapak teleponin, ini pada speak up semua loh. Ya, kemarin ada Ibu Holland, sekarang ada Bapak Renaldi tadi, ya, speak up seperti itu. Benar di. Nah, benar. ini tuh bukti, ini dua itu udah alat bukti ya untuk sampean itu apa namanya, mestinya harus mawas diri gitu loh. Jangan jumawa mentang-mentang di sana nggak ada yang nyatronin gitu loh. Jadi tolong dicamkan baik-baik, direnungkan baik-baik. Kalau mau bertobat, sekarang lah saatnya Bapak bertobat. Jangan nggak bertobat gitu loh. Nanti beneran loh. Apa namanya? Setiap perkataan Bapak yang keluar dari mulut Bapak itu semuanya bisa. Ya, itu semuanya bisa. Itu kalau itu nggak bakalan Tuhan jawab ya. Sampai apa namanya?
ngangkat tangan segala macem, doain orang-orang supaya nggak selamat, itu nanti berbalik ke Bapak sendiri ya. Karena apa? Karena Bapak tahu firman tetapi Bapak tidak melakukan firman. Intinya kan kita harus tahu firman dan melakukan firman. Jangan kayak orang Farisi. Minta tolong ya Pak, saya bukannya mau menggurui Bapak yang sudah yang sudah hafal sama ayat-ayat firman tetapi tidak melakukan. Mendingan kita yang sedikit tahu firman tapi melakukan apa yang firman Tuhan katakan sama setiap kita. Itu ini. Nah, tolong Pak, mumpung masih ada kesempatan, tahun 2025 ini belum tutup, makanya Bapak segera bertobat. Jangan sampai doa-doa yang jelek Bapak naikkan itu kembali ke diri Bapak sendiri. Itu saja pesan saya ya Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Thank you. Bro atau Mas atau Mbak atau Kakak ini, pada kemana dia? Turun. Berarti tadi itu karena tep layar ya, dia tahu-tahu udah di atas. Astagfirullahaladzim. Gas tep layarnya teman-teman. Kalahkan Edis Sidabutar ya. Si Edis masa masa kita nggak bisa triliunan. Keluar dari berlaku kepada pendengar bukan sama dia juga. Ya, nah itu dia. Cantik molek mau naik dia. Sepertinya dia mau ngasih paus ini ke si Bom ini. Kok mau udah naik? Oh bukan mau naik deh. Bukan mau Lagi ngetep. Oh lagi Tep layar kok. pencet. Ya udah. Nggak apa-apa lah, naik aja Kak. Izinkan ada ya, masih kalau ada ada aja, yang bisa Kak. turun Kalau ya, ada aku tamu, di bawah aja ya. Oke. Kalau ada Oke, tamu mereka Oke, ya. Pak, tunggu Pak. Tunggu Pak, Pak Indomie tunggu. Aku Oke. mau nyanyi. Indomie seleraku. Makasih. Tapi turun ya Icil ya. Ya, salam. Salam. Shalom. Silakan deh Amerika, Gel. Jadi Pak Bom, lu mau paus apa mau ikan teri Pak Bom? Ini ada peternak ikan paus di sini. Seru banget lihatnya. Coba ngomong pakai bahasa Manado dulu Kak. Pak Bom. Bisa nggak? Nasehatin pakai bahasa Manado. Pak Bom ya, Pak Samra. Iya. Orang Manado tahu Pak Bom apa istrinya? Iya istrinya, tapi dia suka pakai bahasa Manado. Nggak tahu. Oh, gitu. Kadang-kadang dia Coba ngomong. kadang Sulawesi. Coba dulu ngomong Kak. Ngomong apa? Nasehatin aja. Nasehatin. Kita kan membangun. Aduh. Mm-mm. Ntar dia bilang ini siapa lagi sok-sok nasehatin saya. Enggak kenalin. kasih kalimat bijak itu loh, gimana mengenai kondisi ini gitu loh Kak. Jangan nasehatin dia jangan nggak makan, nanti kita malah dimarahin. Katanya kita sirik. Bilang ya pesan buat Pak Bom aja, torang semua basudara. Itu aja. Orang bilang kan pakai Manado kan, bilang torang semua basudara. Jadi Pak Bom, Iya. torang semua bersaudara Jo. iya betul itu. Papan dusta Itu ya. itu aja sih. Thank you. Nggak tahu mau ngomong apa, nggak ngerti soalnya itunya permasalahannya, baru menyimak. Oke. Semoga semua aman-aman Jo, semua aman di bumi, aman di Surga. dimanapun ya, aman Bahagia. dimanapun berada. Udah mau tahun baru kan, jadi semoga semuanya aman-aman saja toh. Iya. Amin. Ya, terlebih grup ini tetap maju terus. Ketua Herder kita Kebenaran support, tetap kita kebenaran. dukung. Ya, tetap menjunjung kebenaran nomor 1. Mm-mm. Betul itu. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Betul. kepentingan bersama. Tidak ada Exactly. kepentingan di sini, gitu. Iya, karena kita kan bikin ini kan karena kita mengasihi, bukan karena kita nggak sayang. Karena saking kita sayang makanya
kita begini gitu loh. Kan Tuhan bilang yang ku kasih itu ku hajar kan kata Amsal. Jadi kita hajar Pak Bom itu karena dikasihi, sama seperti Tuhan mengasihi anak-anaknya. Maka dihajar ya kita kalau kita salah, ditegur kalau kita salah kan biar kita Seperti Pak kembali ke Bom juga tracknya. pernah bilang begitu juga. Pak Ya Bom kan itu, juga sering bilang gitu. Kembali ke Pak Bom. Sebenarnya dia ngomong untuk introspeksi Dirinya dirinya sendiri. juga. Iya betul. Jadi ya Karena semuanya Pak Bom bertobat bukan lah tahun Tuhan. baru ini. Itu kan firman Tuhan, bukan firman Pak Bom. Itu si Mak Betul. Putra mau ngomong, Mama Sanggul kok di mute. Enggak, itu Ih, parah, Kakak, gak ada yang mute goreng loh. itu loh, Kak. Gak ada yang mute Pak Putra loh. Maaf, dia goreng soalnya Pak Putra goreng tadi. Oh, goreng. Nah, kita nggak lagi goreng-goreng kan di sini kan? Enggak, maksud saya dia kan gede. Ya harus dikeroyok supaya dia bisa apa? Enggak gitu, enggak gitu. Maksudnya keroyok dalam arti supaya dia bertobat Mengasihi, gitu. kita mengasihi. Enggak dikeroyok dalam arti supaya dia bertobat seperti yang dibilang ibu tadi itu. Jadi bukan kita keroyok pukulin, enggak boleh dong. Nggak boleh dong. Iya, nanti kan tambah mewek lagi nanti. Kami dengar nih suara gua nih ya. Soalnya lagi ada daging babi nih. Daging bebek. Oke. Nyubit dikit. Kak, ada tamu. Apa? Ada tamu. Shalom, Ibu Lasma atau Kakak Naikin Lasma. tamu-tamunya. Enggak ada. Jelasin tampil. Ini berarti salah pencet ini ya, di bawah aja. Nih ada kak, ada yang ngomong namanya Riris Hood. Katanya Riris Hood itu sebagai teguran keras di ke Bom Gajah duduk itu si preman. Oke, kita terima typingannya ya. Jangan terlalu keras-keras. Aku kubiarkan netizenku typing apa saja. Resmi, Iya, ketua benar. resmi mengizinkan. Silakan. Bom katanya tunggu kak ada lagi kak. Samuel Sirait kali ya, Samuel Sirait bilang bom King Kong. Bebas Jangan adu fisik, Jo. adu fisik, Jo. Oh ini daging. Ini Aduh, Pak Putra. Suaranya. Kak Reda, mereka bilang katanya mereka pitbull. Enggak, mereka itu lalat. Pitbull tuh ada di sini. Pitbull itu Pak Putih itu pitbull. Kalau kalian tuh lalat. Kalau kata Pak Putih bilang lalat itu sukanya sama sampah. Lalat hijau. Tapi kan kalian katanya ini koma sampah. Kenapa kalian gak betah? Berarti kan kami bukan sampah. Gitu. Jadi pahami itu logikanya. Yes. Oh, alah, benar. Ini bukan koma sampah karena kalian gak betah. Karena lalat itu paling betah sama sampah. Contohnya Wanes. Itu sampah. Kadrun. Yang sama potnya. Setahuku bom itu nggak tahan lapar. Kalau lapar apapun dilakukan. Kalau mau ke Manokwari aku tunggu biar tahu saya bom. Hah? Jadi gini teman-teman ya. Hah? Gimana Mama Sanggul? Lanjut Mama Sanggul. Tapi memang iya kok. Beberapa kali aku lihat cuma sepintas kayak gitu. Biasanya kan makan sambil makan aku lihatnya. Sekarang sama sekali nggak pernah makan lagi loh. Karena itu donasinya itu udah menyusut kan. Bingung juga dia mau kirim duit ke Jakarta nggak bisa, ya kan? Jangan Bu, gak usah diomongin Bu. Udah Bu, Gitu. gak usah Bu, udah biarin Ya, aja. aku cuma ngomong Jakarta doang, nggak ngomong kemana-mana. Iya. Jakarta langsung sih. Gitu. Tuh ada Pavel 88. Pavel 88 yang kemarin. Shalom. Ini papel 88 de Egel. Kirim gimana? parcel Egel. Siap. Luar biasa. Silakan Pak Pavel. Apa yang Bro, dibahas ini?
Sehat bro, biasa bro, kita masih tetap dalam sehat. kondisi yang konsisten ya. Iya, sehat. Tadi Masih. ada yang ini, ya, Ya, ya tadi ada yang telepon saya, tadi tadi siang, ya. katanya si BB lagi cari-cari nomor saya katanya. Iya. Saya Oh, bilang, cari-cari nomor saya untuk apa? Apa urusannya dengan saya? Iya, saya dengar itu, Pavel. Iya, dia lagi pusing-pusing cari nomor saya. Saya nggak tahu untuk apa kali. Ah, kalau dia apa namanya, minta kasih aja. Sepertinya kan ada nomor waktu Apa dia tuh minta yang dia mau? waktu dia minta rekening itu kan ada nomor Bro Papil sama dia. Iya, mungkin dia sudah hapus kali. Aduh, banyak HP-nya Dia bro. sudah hapus kah atau gimana kah? Ada Pak 5 Papel. HP-nya. Ya, Pavel, ya, ya. memang ada nggak kira-kira dana yang sudah disiapkan untuk pembangunan itu untuk apa ya kemarin yang dijanjikan Pak Bambang dia? Oh enggak, kalau dengan Pak Bom yang, tapi bukan kemarin, udah lama itu. Udah lama, ya, udah ya. lama. Waktu Dana apa Pak? belum di TikTok itu, masih di YouTube lalu ya, viralnya dia lah di YouTube dulu. Ya maksudnya dana apa Jadi itu, Pak, ya? ceritanya dulu, nggak ada. Dulu dia pernah telepon saya, telepon minta nomor rekening, katanya ada orang dari luar negeri, mau bagi-bagi berkat kepada hamba Tuhan. Mintalah nomor rekeningku. Apakah dia sudah lupa atau masih ingat itu? Yang penting terjadi itu. Saya kirimlah nomor rekeningku ke dia. Toh, tapi sampai sekarang berkatnya apa yang katanya ada mau kirim berkat itu ya nggak nyampe ke saya. Cuman saya waktu itu gini, saya berpikiran positif. Mungkin saja orang di luar negeri itu nggak jadi gitu loh, nggak jadi kirim berkatnya. Jadi saya juga sudah tidak tanya-tanya lagi. Kenyataannya memang nggak jadi atau pernah Bapak telusuri? Enggak pernah. Oh, saya sudah memang saya nggak pernah telusuri lagi karena saya pikir ya memang saya nggak tahu siapa yang kasih itu dan apakah sudah dikirim atau enggak, saya nggak tahu ya. Malu juga kan saya mau cari tahu yang gituan. Betul. Intinya kan kalau memang berkat itu untuk saya ya pasti ada, tapi kalau memang tidak ya nggak apa-apa sih. Nah, gitu. Tapi gini Pak Pavel, waktu Ya. penghimpunan dana seperti itu Pak Pavel kemarin dimintain apa ya sama Pak Bom Pak? Rekening. Enggak, waktu itu cuma nomor rekening doang. Foto-foto nggak ada? Itu. Oh, nggak ada. Oh, Nggak ada, cuma nomor rekening doang. Intinya kan Rekening kalau atas udah Cuma nama dibilang Bapak. ada orang nomor rekening dari berarti luar kan gitu. kalau udah diminta nomor rekening berarti kan sudah meluncur dana. Gimana sih kalian ini teman-teman? Ini saya bukan memperkeruh ya atau kompor begitu ya. Ya memang gua ini kompor meledak juga sih teman-teman. Ya mana mungkin lah. Misalnya nih kayak Kak Elis ini. Kak Elis minta tolong ya. Ada seseorang tuh hamba Tuhan dari Aceh, Murtadin. Ya itu siapa? Pak Pendi atau Pak Putih lah itu kira-kira, ya kan? Mau memberkati. Nggak mungkin lah, nggak ada berkat itu. Nggak ku telepon si Kak Elis, itu loh. Tapi karena memang, waduh, sayang ini karena berkat ini sudah, ya akhirnya telepon, nggak saya eksekusi lagi, nggak saya follow up lagi ke Kak Elis. Ya udah, diam aja gue shopping, makanya lemak gue ini semakin banyak. Ya Gitu artinya loh. kan gini Kareda, karena kan alasannya si Bom kan ya kita minta nomor rekening tapi yang dari luar tuh nggak jadi ngasih gitu kan. Artinya gini, biar kita ceritain begini, siapa tahu yang di luar negeri itu sudah istilahnya mendengar kan gitu kan, nanti mereka akan merasakan gitu, kayaknya kita kemarin ngasih deh sama si Bom gitu. Jadi tapi kan sekarang kan para apologet bermuka donasi ini kan
berusaha mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk pelayanan, tapi bukan untuk pelayanan kan gitu kan? Betul. Dengan segala macam alasan mereka sampaikan bahwa oh begini, oh begini, oh begini, oh begini, kan kenyataannya kan bukan ke kita yang mereka perlu pertanggungjawabkan, tapi kan ke Tuhan kan gitu kan? Yes. Nah, artinya kayak inilah Pak Pavel ini kan yang sudah dijanjikan kemarin begini ya. Kalau hanya omon-omon saja berarti, atau memang sudah ada uangnya tapi tidak tersalurkan sama Pak Pavel lah. Ini yang perlu dijujurkan oleh Pak Bom Bom itu kan gitu. Ini yang perlu diklarifikasi dia di Komal kita ini Kareda kan gitu kan. Iya betul. Nah, sampai Iya. minta nomor rekening sama Pak Pavel gitu. Kan gitu Iya. nggak? Betul. Enggak Nah gini. itu dia yang saya nggak tahu apakah sudah. Saya cuman pikirannya simpel aja lah, mungkin aja nggak jadi kali itu aja. Udah. Iya. Sampai sekarang pun sudah nggak pernah juga sih saya tanya-tanya dia makanya itu, dan juga sudah tidak, kayaknya terakhir kontak cuma itu doang. Sudah nggak pernah kontak-kontak lagi, dan saya juga sudah tidak save juga nomornya segala macam. Gitu. Biasanya kalau kita minta nomor rekening itu langsung. Ini kita juga pas ini dikasih nomor rekening sama Kak Reda, ini dek eksekusi langsung, pembuktiannya ada gitu loh, maksudnya seperti itu sih. Betul. Karena biasanya kalau kakak kasih nomor rekening ke Mama Sanggul pasti udah nyuruh transfer ya, nggak mungkin nggak jadi. Eksekusi gitu loh, nggak mungkin nggak. Tapi kalau di kita ya, kalau di sini ya di room ini ya seperti itu sih. Jadi langsung dieksekusi itu saat itu juga, nggak mungkin kita besok enggak, saat itu juga gitu. Dan nggak jam-jaman, itu paling Ini Kak Reda. itu loh. Kak Reda. Ada yang speak up, Pak Toronto Marquez. Pavel sebenarnya dikirim ke rekening bom-bom yang lain katanya. Coba. Pak Pavel ini bisa nggak naik ini Pak Pavel? Masih Siapa? di bawah kah? Pak Pavel, Pak Toronto Marquez. Di bawah di typing dia, dibilangnya begini, Pavel sebenarnya dikirim ke rekening bom-bom yang lain katanya. Berarti ada toh dananya toh? Enggak, takutnya itu itu yang ngasih dana apa enggak kan kita juga nggak tahu loh. Ya makanya ini Pak perlu Toronto. diklarifikasi Mama Sanggul. Coba Pak Toronto naik dulu Pak Toronto Marquez. Di luar Naik. negeri kan Pak Toronto nih. Naik aja Pak. Coba dijambak dulu Bapak ini. Kak Reda lah yang jambak. Jambak juga ah. Masih di bawah kan dia? Jadi inilah gunanya Komal kita nih, membuka-buka semua lah ini. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ada amin saudara-saudara? Amin. Amin. Ya, jadi memang waktu itu memang saya lagi membangun gereja waktu itu. Tapi ya puji Tuhan juga lah, walaupun tidak ada uang dari beliau, tetap juga gereja sudah jadi sih. Sudah dibangun Pak ya? Sudah, puji Tuhan. Sudah berdiri, sudah dipakai ibadah. Benar. Pak, ini grup, ini Komal untuk menelanjangi apologet busuk yang membungkus Menjual ayat, menjual ayat-ayat untuk mendapatkan ya, itu oknum-oknum hamba Tuhan bajingan itu yang begitu. Menjual ayat dan menggadaikan kawannya. Betul. Betul. Dikasih ke rekening ke PBB 10 juta untuk disalurkan ke pendeta-pendeta yang lain. Ternyata PBB diam-diam baik. Ini Bro Kipas, ini info valid ini Bro. Silahkan dulu Bro dikonfirmasi. Laptopnya juga Ya, rusak. kipas. Kipas. Naik dulu. Dan kipas. Maksudmu mana nih? Naik dulu, kasih Kita aja. kuliti si bom-bom di sini. Iya, betul. Pokoknya mana itu kecoak-kecoak itu silahkan.
Ini dengerin baik-baik. Semua kita berdasarkan info yang valid dari teman-teman. Fakta. Fakta. Sebanyak-banyaknya kita kumpulkan di sini. Ya, walaupun di Konoha sudah malam, di Amerika sudah masih siang. Ya, Amang Putra kan? Yes. Kalau Amang si Putra. Lagi makan nasi goreng. Jam berapa, Mang? 19 pagi. Pagi ya? Enggak. Dekat buat Pak kepakai PBB. Oke, silakan yang siapa tahu ada donatur yang hari itu teman-teman ya, tolong dibantu kita untuk membongkar semua tipu-tipu teman-teman ya. Tolong dong. Ini kita harus kerjasama loh ya. Nggak boleh gitu ya. Betul. Ini kita bukan mau memperkeruh, tapi kita mau menelanjangi semua tipu-tipu ya. Karena nggak mungkin. Betul. Aku tuh selalu gini loh. Karena aku tuh selalu memberi rekening, bukan rekening yang sama ya. Baik itu ke si Charles ya kan, ke si Bang Charles, ke si Mama Sanggul, Vietnam, pokoknya siapa saja yang sering saya suruh-suruh itu, aku berarti kalau sudah aku kasih nomor rekening, berarti eksekusi. Intinya gitu. Nggak mungkin. Kalau saya mah nggak memberi nomor rekening, berarti udah ada eksekusi. Transfer, berarti Uberwisen gitu loh. Silakan naik dulu teman-teman ya, yang tahu akan hal ini teman-teman ya, yang waktu dulu mungkin ya, ini herder malah yang herder yang naik. Siapa ini herder ini? Itulah Bu Francisca. Oh? Francisca. Oh, ini Shalom, versi shalom. lain lagi. Soalnya banyak herder, Dek. Oh, Shalom herder. Nah, itu kan dia berarti tap-tap player tadi. Ayo, tap-tap sampai 300 teman-teman, ayo. Ya. Jadi nggak mungkin kalau ada minta nomor rekening berarti eksekusi transfer dong. Masa saya minta nomor rekening nggak ada eksekusi? Itu kan namanya sama aja dengan bohong gitu loh. Ya, itu main-main apa itu, kucing dalam karung itu. Ya, enggak jauh-jauh teman-teman. Si Kotuyul mau ke si Winep, ya, tetap aja nggak nyampe. Coba. Ya, orang-orang dekat mereka lah dulu ya, karena kan sesama itu kan circle siapa kan, si Bom si Winep, ya kan? Coba. udah nggak usah di apa? Ya enggak, Nggak usah ini diangkat. harus terus diomongin dek, karena kan si Kok Tuyul juga sekarang sudah intinya sudah ini gitu loh. Ngapain? Supaya ini kecoa-kecoa yang selalu mengancam mana buktinya, kan gitu terus, gimana sih lu? Kan makanya sampai kakak diancam dengan 2.000 euro, ya kan? Mau mendatangi kakak alamat, terus si Pine juga tadi diancam begini. Kan ya gara-gara si Sep itu kan bukti. Donatur rekening Papel belum dikasih, jadi kirim ke nomor rekening dia dulu. Trik bom. Iya, trik dia berarti kayak gitu. Serem juga ya. Itu makanya. Seram ya roomnya si Germo itu ya. Banyak julukannya kan. Memang waktu itu dia bilang ada beberapa YouTuber yang dia mintai rekeningnya waktu itu. Karena katanya ada uang dari luar negeri. Itu aja informasi saya dapat. Setelah itu ya sudah, saya kirim lah. Iya. Makanya mungkin ya orang itu nggak jadi kirim atau batal kirim, ya sudahlah, nggak masalah juga sih. Waktu itu nelpon ke Bro Papel apa via WhatsApp, Bro? Nelpon. Oh. Saya kaget juga, ditelepon ke saya. Ya. Ya siapa ini? Dari Pak Bom. Toh dia. Oh iya. Nah waktu itu kan dia juga masih sering-sering masuk juga ke sempat saya masih promosi juga dulu akun YouTube-nya dia itu dulu. Oh. Setelah itu dia sudah
sudah buka Komal sendiri, dia sudah ya banyak lah teman-teman sudah di situ semua. Ya, begitulah. Oh ini ada ini. Ini ada si Cipudan. Nah, ini Cipudan. dia. Ini Ceritanya Cipudan sama. ini. Dulu Ceritanya sama ceritanya ini, sama ceritanya gitu. Oh, itu tuh dulu dia pernah cerita dikasih 100 juta dibagi-bagi sama apologet lain 10 orang. Oh. Nah, ceritanya gitu. Ceritanya sama persis begitu. Waduh, nih, dengarin ya. Berarti Itu. gini, berarti apa yang saya bilang terkonfirmasi ya. Jadi saya nggak hoax. Artinya ada beberapa orang yang tahu cerita itu. Ya berarti udah. Ini Cipudan tolong dong naik sekitar kapan ini? Coba 5 menit aja. Ayo dong. Jangan gitu dong. Sesama herder nggak boleh saling mendahului lah. Naiklah dulu, naik. Di bawah kakakku. Enggak. Konfirmasi aja itu sekitar kapan itu tahu gitu ya kan Cipudan. Coba jadi sekitar berapa tahun yang lalu itu anakku ribut. Aduh. Kan? Ya. Coba. Nih biar tahu ya. Nanti minta bukti lagi. Tahun lalu dia cerita Kak. Aduh. Nih bukti ya. Mana itu si Sep? Sep. Mana itu si Sep? Pakai akun baru dong Sep, ya. Sep. Nih, ini bukti Sep. Tuh kan. Ini bisa sama loh. Tahun lalu di Tok ini kah? Enggak, di YouTube. Di YouTube ya, Bro Papel, bukan di TikTok. Itu kan. Aduh, Sep. Mana itu si Sep ya? Ini Sep. Kesombongan rohaninya. Ya. Ini Sep ya, Sep. Tuh. Sep. Mana? Jadi nggak usah ngancam-ngancam, Sep. Cipudan ini nggak tahu dapat dari mana informasi itu. Intinya informasinya mirip, ya sama lah dengan apa yang disampaikan oleh Cipudan ini. Persis sama. Yang bersangkutan cerita Pak, itu tadi dia bilangnya. Oh gitu. Ya. Sep sedang cuci piring ya. Iya, aduh, Sep. Minta bukti. Mana bukti kesombongan rohani membuat mulutnya bidua penuh. Jadi kalian ingat dulu teman-teman, waktu dia habis membabi buta, dia mengejar si Edi Sidabutar itu kan dari penyalipan kan? Ingat nggak teman-teman? Wah, dia itu pokoknya setiap hari, iya kan? Oh, itu kan aku dulu masih ini kan, kok bisa begini gitu. Saya dulu kan belum inilah kan, kumpul-kumpul lah ya kan. Nah, akhirnya meledaklah setelah adanya kiriman-kiriman email dari para kadrun dari Konoha yang ingin mendeportasi seorang Edi Stipi. Di situ saya sudah putus urat lah ya. Pokoknya ini udah harus dieksekusi ini. Wah, itulah keluarlah itu mulut sirot Damarbun itu. Penyalipan masih banyak yang dukung dia. Iya. Silakan, Bang Putra. Sebenarnya bukan penyalipan pada saat cerita si Edi. Dia sudah lama. Saya pernah dengar juga si BB ini bahwa dia karena iri hati. Kenapa sih nggak mau dia men-share orang ke yang dilayani dibagi ke kita? Artinya disampaikan seperti itu. Iya kan? Ada beberapa koma seperti itu juga di satu koma hari itu. Iya, maunya edisi itu jangan ego sendirilah. Maunya kita dibagi begini orang-orangnya, baru kita sekali dinaikin. Dari bukan di situ. Itu pemicunya sebenarnya. Tapi bibitnya itu sudah lama sebenarnya keirian mereka, termasuk si
Iskariot itu. Nah, bertambah lagi dengan karena setiap dia buat ada VT-VT itu yang Silia Kristen ya. Kan dia selalu pengagum Edis itu. Tapi karena responnya tidak ada mungkin si Edis ke dia, sekarang dia menghujat balik si Edis TV. Lihat itu sekarang itu dia punya VT-VT dia itu. Di reel-reelnya itu. Dulu kan Edis begini-begini bagus. Sekarang sangat memalukan cara-cara seperti itu. Pagi khotbah tiap pagi dia di Komal, tapi 1 menit kemudian sudah menyatakan orang lain herder. Ya, Kan begitu. tapi gini Bang, kalau mereka-mereka itu yang belum duduk bersama dengan kadrun, mulutku masih bisa Bang, karena itu nanti nyungsep sendiri, nggak harus kubahas pun itu di roomku, nyungsep itu bro. Buktinya sekarang bro, apakah rame roomnya? Nggak ada bro. 80.000. Tahu nggak bro? 80.000. Tahu nggak bro, pendeta yang hebat juga, yang benar-benar pastor terkenal di seluruh dunia kan ikut pansos ke room ini. Mana ada yang dengar bro? Nggak bisa. Intinya yang belum duduk bersama dengan kadrun, ya betul, ya fokus kedua iblis benar, ya. Saya tidak akan biarkan nanti waktu juga menyungsepkan mereka-mereka itu. Jadi sampai gatal mulutnya, sampai berkuar-kuar, sampai berbusa-busa, biarkan, aku nggak peduli, nggak. Cuman kalau yang dua-dua ini sudah keterlaluan karena menyangkut data-data, apologet ya, termasuk Kak Sofiatul, semua ya. Abisai Pudin ya, semua pokoknya Metatron ya, kiamat, ini pekerjaan-pekerjaan iblis ini sudah bersama-sama dengan kadrun. Nah ini kalau ini makanan si herder ini dicabik-cabik ini gitu. Karena apa? Kami mengasihi saudara-saudara kami yang dipersekusi di Konoha. Itu visi dan misi kita sama dengan si Edis Sidabutar. Sehingga ya di saat sekarang dicabik-cabik, terbirit-birit, aduh, mengancam-mengancam, kecoak-kecoaknya, tikus-tikusnya. Enak Pak Bom, jantung bagaimana? Coba dicek Pak. Coba ke ini dulu, ke puskesmas dulu ya Pak ya. Bukanlah gembala yang sejati. Thank you Fardianto atas siraman firmannya. Iya, jadi kita di sini ya inilah buktinya teman-teman. Kalau saya meminta nomor rekeningnya Fapel 88, apakah saya hanya mau mengiming-imingi doang? Yang kita berpikir logika dulu teman-teman. Bukan jadi kompor dulu ya, bukan. Ya, walaupun saya ini kompor meledak. Coba, gimana menurut kalian? Ya, kita berpikir logika dulu. Kalau sampai, bro, Papel 88, entah itu uang dari mana-mana lah itu. Apalagi saya bilang ke bro itu, misalnya, bro, ada hamba Tuhan nih, Yuli 03 dari Bali, mau memberi ini apa, berkat. Coba, apakah itu iming-iming? Nah, itu. Silakan, Dek Yuli. Rame ya, memang. Luar biasa room ketua herder kita nih. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Ya, semoga perjuangan kita di akhir tahun ini tidak ada yang sia-sia ya. Karena saya sangat yakin dan saya percaya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, apalagi itu tentang kebaikan ya. Dan teman-teman juga harus berpikir ya, kita tuh bukan jahat, tidak. Ya. Ini semua ada sebab akibat kenapa kita melangkah sejauh ini teman-teman. Pada dasarnya kita sangat mendukung semuanya, tetapi kalau ada hal-hal yang memang sudah agak menyimpang, ya tetap harus kita luruskan teman-teman. Ya, tapi Kak Reda, puji Tuhan ada orang baik yang sudah mau membantu Yuli, memberangkatkan Yuli ke Manokwari, Kak. Ya, puji Tuhan. Tapi Yuli minta sama orang itu, tolong bantu Yuli dan belikan Yuli tiketnya pas hari Jumat atau Sabtu, supaya saya bisa pergi ke gereja Pak Bom di mana Pak Bom berkhotbah. Ya, jadi kita supaya Luar biasa Yuli ini, nekat banget loh Yujul. Ya, itu juga karena ada orang baik, Kak. Ada orang baik yang memberikan tiket ke Manokwari. Ya sudah, kita kan tinggal jalan. Kita beribadah di sana.
Kita cuma mau make sure benar nggak? Karena kemarin jam 3 pagi, narasi yang dibangun dia menantang para penonton. Dia bilang begini, sampai sekarang aja kalian semua yang ngomong-ngomong itu nggak pernah ada yang bilang, apa namanya, saya pendeta palsu. Ya sudah, Bapak memang bukan pendeta palsu, makanya saya mau melihat Bapak lagi berkhotbah nanti hari Minggu, seperti itu. Tapi puji Tuhan sih Kak Reda, teman-teman tetap support Kak Reda ya, gitu ya, tetap support Kak Reda gitu, karena apa ya, banyak orang yang memang mensupport, semua orang mau menaruh hati. Kadang orang yang support, apalagi ada tuh pengakuan kemarin salah satu tiktokers ya, yang saya sampaikan, tapi ini cuma rahasia sama saya sama Kak Reda. Dia ngomong gini, hanya saya yang ada saat Edis sedang ada apa-apa. Bret! Aku tahu itu kok. Diam kau. Ya. Jadi teman-teman, kita ada di sini tuh juga agar semuanya berdamai. Ya, memang cara-cara damainya mungkin agak sarkas atau apa. Ya memang mungkin inilah jalan yang harus kita tempuh. Ya, ketika seseorang bersekutu, apalagi kemarin tuh ada orang bersekutu dan membiarkan seorang Uni Riva berbicara bahwa orang Kristen itu kalau kelahi seperti ini, itu kebodohan yang akurat teman-teman, akut menurut saya. Nggak boleh. Jangan memberikan ruang untuk melakukan hinaan-hinaan buat orang Kristen. Apalagi ucapan itu keluar dari orang ya yang suka menghujat kekristenan. Dan duduk bersama dan tersenyum bangga, ditulisnya Rudi siap mu'alaf. Senyum-senyum lagi di situ. Waduh, ini ada yang nggak benar. Bukan nggak benar teman-teman. Ternyata memang 1.600 koin itu bisa membuat dia bahagia seperti itu. Ya, jadi memang iman kita juga dihitung teman-teman. Ya, iman kita itu jangan mau Iman kita itu jangan mau dihitung hanya dengan jumlah koin. Sekarang kita mau hitung-hitungan teman-teman. 1.600 koin itu berapa sih? Cuma 140.000. Dengan uang 140.000, kamu rela membiarkan teman-teman Kristen tuh dihina-hina sama mulutnya Riva, Nanda, Tante Mika, dan lain-lain. Hanya karena uang 140.000. Sini. Nanti Yuli cariin. Kecil aja 140.000 tuh teman-teman. Pas Ya? Iskariot namanya ya. Ya. Tapi jangan melakukan pembiaran teman-teman. Jangan. Ya. Kalau dia mau mu'alaf silakan. Dengan senang hati Yuli mu'alafkan. Bukan Yuli mu'alafkan. Silakan dia mu'alaf. Tapi di sini 332 mata memandang. Yuli siap menyumbang 2 ekor ayam kalau dia benar-benar mu'alaf. Ya. Oke. Ya, mantap teman-teman. Jadi yang mengkawal adikku Yuli adalah saudara kita Glako Kupang ya teman-teman. Jadi kita tidak ini ya. Wah, emang benar-benar anak Tuhan itu hebat lah. Hebat. Jadi bukan hanya omong-omong ya. Aduh. Boleh saya ngomong Bu Ketua? Silakan Pak Ketua. Nah begini, tentang Pavel tadi yang Pak Pavel yang bicara masalah rekening, ini pengalaman yang pernah kami alami juga. Mirip-mirip sih, tapi saya tidak menuduh. Ada pernah juga seperti model begini. Contohnya saya ada seseorang yang mau berdonasi kepada si A. Lalu si A berdonasi kepada si A. Lalu kawan ini yang punya modal ini, ya kan, ditanya saya, kamu kenal nggak itu? Oh, kirim aja ke nomor rekening saya. Nanti saya minta, bisa komentar nomor rekeningnya? Bisa. Tapi kirim aja ke nomor rekening saya, nanti yang saya transfer ke rekening dia. Nah, pada saat seperti itu, ketika kami ketemu dengan WA beliau itu, yang pengirim pertama, tanya, terima kasih ya, kami sudah menerima uangnya sekian. Loh, bukan segitu. Kok segitu? Saya kirim segini. Lewat siapa? Lewat si A. Saya kirim umpamanya 1 juta. Kok sampai ke sini 500? Nah, seperti itu. Bisa jadi banyak seperti itu. Jadi bukan 1, 2 ya. Jadi hati-hati Pavel.
kalau ada orang kalau seperti itu modelnya menerima nomor rekening, kalau bukan dari dia donatornya, berhati-hati. Tapi kalau melalui perantaraan, melalui dia umpamanya dari si A ke B ke C, itu yang berbahaya, hati-hati. Itu sudah banyak kasus, termasuklah ke si AB. Nah, seperti itu. Jadi saya Pavel ini juga saya ikuti juga sebenarnya sih setiap dia boleh memberitahukan yang masuk sekian masuk, ini bukti realnya gereja itu selesai, lalu disaksikan oleh yang punya pemilik gereja. Itu seperti itu. Itu yang tidak dilakukan oleh si Iskariot. Begitu. Jadi kalau seperti ini orang percaya. Dan sampai sekarang kan apa yang dibuat Pavel ini, bapak kita yang baik ini, kan nggak ada yang komplain orang. Malah semua orang di setiap desa itu ada gereja-gereja. Iya kan, jadi tidak harus keluar-keluar. 50.000 juga, 10.000 juga, seperti itu. Jadi berhati-hati nomor rekening. Ya kalau nomor rekening perantaraan itu berbahaya. Begitu. Terima kasih. Abang. Ya. Ini termasuk